Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar norma dalam adat istiadat Perang Ketupat. Video ini dibuat oleh Gita Lestari dengan NIM 200141828. Mata pembelajaran IPA Fase B Bab 8 Tema Membangun Masyarakat yang Beradab. Subtema Topik A Norma dan Adat Istiadat di Daerahku. Capaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat mengkaitkan tradisi masyarakat sekitar serta peserta didik akan belajar apa itu norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat serta akibat dari pelanggarannya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan definisi norma. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan definisi adat istiadat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Mari kita mulai pembelajaran kita. Pada suatu hari. Pagi, Pak. Pagi juga, Nak. Bapak, tahu tidak norma itu apa? Jadi, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima. Sedangkan adat istiadat itu apa, Pak? Sedangkan adat istiadat merupakan tata kelakuan yang turun-temurun dan kekal dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan, sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat. Di tempat kita sendiri memiliki norma yang masih berlaku dalam adat istiadatnya. Adat istiadat tersebut merupakan adat istiadat Perang Ketupat. Perang Ketupat. Perang Ketupat dikenal sebagai tradisi atau ritual. Tradisi Perang Ketupat ini sudah ada ketika Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Upacara Perang Ketupat memakan waktu selama 2 hari. Yang mana pada hari pertama upacara dimulai pada malam hari dengan menampilkan beberapa tarian tradisional. Di hari yang kedua, sebelum dimulainya upacara Perang Ketupat, masyarakat Tempilang lebih dulu menyelenggarakan acara nganggung di Masjid Jami Tempilang. Upacara Perang Ketupat dilakukan di Pantai Pasir Kuning. Upacara diawali dengan menampilkan tarian serimba. Ahmad Elvian menjelaskan bahwa upacara Perang Ketupat awalnya adalah satu upacara taberkom, yakni upacara menaber, menolak, memurnikan dan mengobati kampung agar penghuni kampung tersebut bersih dari berbagai gangguan penyakit, musibah, dan bala yang dilakukan kampung-kampung di Pulau Bangka. Perang Ketupat ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali, yang mana dilaksanakan pada pertengahan bulan Syaban menjelang Ramadan. Tradisi Perang Ketupat ini masih dilaksanakan hingga saat ini karena dipercayai masyarakat tradisi untuk bala, memurnikan dan mengobati kampung agar penghuni kampung bersih dari berbagai gangguan penyakit, musibah, dan bala. Selain itu, Perang Ketupat juga memiliki norma yang masih berlaku di dalamnya. Ada 2 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Tempilang selama 3 hari berturut-turut. Ada 2 pantangan. Yang pertama ada pantangan di darat. Yang kedua ada pantangan di laut. Norma atau pantangan di darat. Yang pertama dilarang berkelahi di dalam rumah tangga. Yang kedua dilarang berkerudung kain sarung di tengah kampung. Yang ketiga dilarang menjemur kain di pagar. Dan yang keempat dilarang bersiul bagi yang melanggar norma di darat. Bagi masyarakat yang tidak mengikuti peraturan atau norma tersebut akan dikenai sanksi oleh dukun darat, yaitu membayar uang sebesar Rp132.000 dan 1 dulang Kuwait. Norma atau pantangan di laut. Yang pertama, dilarang menangkap ikan laut dengan cara apapun. Yang kedua, dilarang mencuci kuali atau wajan di sungai ataupun laut. Ketiga, dilarang mencuci perlengkapan orang melahirkan di sungai atau di laut. Keempat, dilarang menjuntaikan kaki di sungai ataupun di laut. Kelima, dilarang memukul kain ke air. Ketujuh, dilarang mencuci daging ayam di sungai ataupun di laut. Dan yang terakhir, dilarang mencuci kelambu di sungai atau di laut.
Bagi yang melanggar norma di laut. Bagi yang melanggar pantangan ini akan diberikan sanksi oleh dukun laut berupa membayar denda sebesar Rp41.000 serta bubur merah atau bubur putih sebanyak 40 dolar. Itu masyarakat setempat mempercayai jika melanggar norma tersebut alam semesta juga akan menghukumnya dalam bentuk kecelakaan di laut. Baik nak, jadi itulah norma dalam adat istiadat perang ketupat yang ada di daerah kita. Kesimpulan, adat istiadat adalah bagian dari norma. Adat istiadat perang ketupat juga memiliki norma yang berlaku di dalam adat istiadatnya. Adat istiadat perang ketupat masih dilaksanakan hingga saat ini, begitu pula dengan normanya. Adat istiadat perang ketupat ini harus tetap dilestarikan agar tidak punah. Cara mempelajari tentang adat istiadat perang ketupat beserta norma yang berlaku di dalamnya. Baik Pak, terima kasih atas pembelajaran norma dalam adat istiadat hari ini. Sama-sama aja. Kuis hari ini. Perang ketupat dilaksanakan sebelum puasa Ramadan atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.